Halo semuanya, perkenalkan saya Analisya Dahi dari Prodi MIK tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biosastika dengan topik probabilitas dan distribusi probabilitas. Yang pertama, pengertian dari probabilitas. Probabilitas adalah suatu konsep statistika yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari, probabilitas sering digunakan untuk poin yang pertama dapat memprediksi suatu kejadian, kedua membantu pengambilan keputusan, ketiga menganalisis risiko, dan keempat memahami ketidakpastian data. Nilai probabilitas berada antara Nilai probabilitas berada antara 0 sama dengan kejadian tidak mungkin terjadi, 1 sama dengan kejadian pasti terjadi. Rumus probabilitas ini yaitu PA sama dengan NA dibagi NS. Dengan keterangannya, PA yaitu peluang kejadian A, NA yaitu jumlah kejadian yang diinginkan, dan NS adalah jumlah seluruh kemungkinan kejadian. Adapun fungsi probabilitas ini yaitu yang pertama membantu analisis data, kedua memprediksi kejadian, ketiga menentukan risiko, dan keempat mendukung penelitian kesehatan. Contoh sederhananya yaitu jika ada 100 pasien dan 40 pasien hipertensi, maka peluang pasien hipertensi adalah PA sama dengan 40 dibagi 100 sama dengan 0,4. Artinya, peluang pasien hipertensi adalah 0,4 atau 40%. Konsep dasar probabilitas. Ruang sampel dan kejadian. Yang pertama, ruang sampel atau S, yang artinya semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi, contohnya hasil lempar dadu yaitu S sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, kejadian yaitu adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, kejadian muncul angka genap. Dengan rumus A sama dengan 2,4,6. Jenis kejadian yang pertama kejadian pasti. Contohnya, matahari terbit dari timur. Yang kedua, kejadian mustahil. Contohnya, manusia hidup tanpa oksigen. Yang ketiga, kejadian acak. Contohnya, pasien sembuh setelah pengobatan. Contoh soalnya adalah sebuah koin dilempar sekali. Tentukan probabilitas muncul angka. Dengan jawabannya adalah ruang sampel, yaitu S, sama dengan angka, koma, gambar. Rumus ini sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian jumlah kejadian angkanya yaitu NA sama dengan 1 dan jumlah seluruh kejadian NS sama dengan 2. Nah, rumusnya sekarang yaitu PA sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi, peluang muncul angka adalah 50%. Probabilitas dalam bidang kesehatan.
Penggunaan probabilitas di bidang kesehatan sangatlah penting dalam dunia kesehatan dikarenakan digunakan untuk menentukan risiko penyakit, kedua memprediksi penyebaran penyakit, ketiga menilai keberhasilan terapi, dan yang terakhir membantu pengambilan keputusan medis. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama prediksi penyakit. Dapat menentukan peluang seseorang terkena hipertensi. Yang kedua, uji klinis yaitu menghitung keberhasilan obat. Yang ketiga, epidemiologi yaitu memprediksi penyebaran penyakit menular. Dan yang keempat, rekam medis dapat menentukan peluang kesalahan input data. Nah, contoh soalnya seperti ini, dari 150 pasien, 60 pasien mengalami hipertensi. Berapa peluang pasien menderita hipertensi? Penyelesaiannya seperti di slide, yaitu PA sama dengan 60 dibagi 150 sama dengan 0,4. Peluang pasien hipertensinya adalah 40%. Sekarang kita masuk pada distribusi probabilitasnya. Pengertian dari distribusi probabilitas ini yaitu distribusi probabilitas adalah penyebaran nilai probabilitas yang pada suatu variasi. Selanjutnya, distribusi probabilitas adalah penyebaran nilai probabilitas pada suatu variasi acak. Distribusi probabilitas ini membantu peneliti dalam memahami pola data, membuat prediksi, melakukan analisis statistik, dan juga menentukan model penelitian. Jenis variabel acak ini yaitu yang pertama variabel diskrit. Nilainya dapat dihitung satu per satu, contohnya jumlah pasien, jumlah kesalahan input, dan jumlah bayi lahir. Selanjutnya, kedua, variabel kontinu, yaitu nilai berada pada suatu rentang. Contohnya, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan waktu pelayanan pasien. Contoh soalnya seperti ini, tentukan jenis variabel berikut, yaitu jumlah pasien demam, berat badan pasien. Dengan jawabannya yaitu jumlah pasien itu yaitu diskrit dan sedangkan berat badan itu yaitu kontinu. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada distribusi binomal. Distribusi binomal ini digunakan jika hanya ada dua kemungkinan hasil, kemudian percobaan dilakukan berulang, dan peluangnya tetap. Contohnya, sembuh atau tidak sembuh, berhasil atau gagal. Rumus binomal ini seperti di slide, Px sama dengan Nx, kemudian P pangkat X dikali Q pangkat N negatif X. Dengan keterangannya yaitu N itu adalah jumlah percobaan, kemudian X jumlah keberhasilan, P peluang berhasil, dan Q peluang gagal. Nah, contoh soalnya. Seperti ini, peluang login gagal pada sistem MIK adalah 0,2. Jika ada 5 pengguna, tentukan peluang tepat 2 login gagal.
dengan diketahui yaitu N sama dengan 5, X sama dengan 2, P sama dengan 0,2, dan Q sama dengan 0,8. Penyelesaiannya seperti ini. P Q PX sama dengan 52 dikali 0,2 pangkat 2 dikali 0,8 pangkat 3. Nah, hasilnya 10 dikali 0,04 dikali 0,512. Hasil akhirnya yaitu 0,2048. Jadi, peluang tepat dual lozin gagal adalah 0,2048 atau 20,28%. Sekarang kita masuk pada materi distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam waktu tertentu. Contohnya jumlah pasien datang, jumlah kesalahan input, jumlah infeksi rumah sakit. Kemudian rumus Poisson ini yaitu Px sama dengan E negatif lambdan pangkat X dibagi X faktorial dengan keterangannya yaitu lambdan adalah rata-rata kejadian, X adalah jumlah kejadian, dan E adalah nilainya, misalnya 2,718. Contoh soal dari Poisson ini yaitu rata-rata kesalahan input data adalah 2 kesalahan per hari. Berapa peluang terjadi tepat 3 kesalahan tersebut? Nah, penyelesaiannya seperti ini. P peluang 3 sama dengan E pangkat negatif 2, kemudian dikali 2 pangkat 3. Setelah itu dibagi 3 faktorial. Dan hasilnya yaitu 0,1353 dikali 8 dibagi 6 dan hasilnya 0,180. Nah, jadi peluang tepat 3 kesalahan tersebut adalah 18%. Sekarang distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang berbentuk kurva lonceng atau bell curve. Kemudian distribusi ini paling sering digunakan dalam statistik kesehatan. Karakteristik distribusi normal yang pertama itu bentuk simetris, kemudian rata-rata di tengah, ketiga memiliki simpangan baku, dan yang terakhir data tersebar normal. Dengan menggunakan rumus SZ score. Dengan rumusnya J sama dengan Q negatif mu dibagi sigma. Dengan keterangannya yaitu X adalah nilai data, mu adalah rata-rata, dan sigma adalah simpangan baku. Contoh soal dari distribusi normal ini yaitu rata-rata waktu pelayanan pasien adalah 20 menit dengan simpangan baku 5 menit. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Z sama dengan 25 dikurang 20 dibagi 5. Hasilnya 1. Dari tabel Z, bisa kita ketahui bahwa PZ lebih besar 1 sama dengan 0,8413, PZ lebih kecil 1 sama dengan 1 dikurang 0,8431. Nah, hasilnya 0,1
1587. Jadi peluang pelayanan lebih besar dari 25 menit adalah 15,87%. Sekarang materi distribusi uniform. Distribusi uniform digunakan ketika semua nilai memiliki peluang yang sama. Contoh penerapannya yaitu nomor antrian rumah sakit, pemilihan pasien secara acak, dan undian nomor kamar. Rumus uniform diskrit ini seperti berikut: Px sama dengan 1 dibagi N. Dengan contoh soalnya yaitu nomor antrian rumah sakit terdiri dari 1 sampai 10, berapa peluang pasien mendapat nomor 4. Nah, sudah kita ketahui bahwa rumusnya adalah Px sama dengan 1 dibagi 10, jadi hasilnya adalah 0,1. Jadi, peluang mendapatkan nomor 4 adalah 10%. Sekarang materi distribusi gabungan. Distribusi gabungan ini digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian sekaligus dengan rumus PA atau PA peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soalnya yaitu peluang rekam medis lengkap sama dengan 0,7, peluang diagnosis valid 0,8. Nah, sekarang tentukan peluang keduanya terjadi bersama. Penyelesaiannya seperti ini. Peluang A dan B sama dengan 0,7 kali 0,8, hasilnya 0,56. Peluang keduanya terjadi bersamaan 56%. Penggunaan distribusi probabilitas. Contohnya, fungsi distribusi probabilitas ini yang pertama deskripsi data. Dapat menjelaskan pola penyebaran data. Kedua, prediksi, yaitu dapat memprediksi kejadian masa depan. Dan yang ketiga, pengujian hipotesis, yaitu menentukan hasil penelitian signifikan atau tidak. Yang keempat, pengambilan keputusan dan membantu keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah analisis risiko, yaitu dapat mengukur kemungkinan risiko kesehatan. Contohnya, rumah sakit ingin mengetahui kemungkinan pasien mengalami efek samping obat dengan probabilitas 0,2. Maka rumah sakit yang pertama dapat menyiapkan penanganan, yang kedua mengurangi risiko, ketiga meningkatkan pelayanan. Kegunaan probabilitas dalam biostatistika. Yang pertama itu, peranan probabilitas dapat membantu pengambilan keputusan. Contohnya, penentuan prioritas pelayanan pasien. Yang kedua, dapat memprediksi kejadian kesehatan. Contohnya, prediksi risiko diabetes. Yang ketiga, analisis data penelitian, yaitu dapat digunakan dalam penelitian kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis, dapat menentukan validitas penelitian. Contohnya, probabilitas pasien terkena hipertensi adalah 0,3. Jika ada 100 pasien, maka perkiraan pasien hipertensi adalah 100 dikali 0,3 sama dengan 30. Jadi hasilnya di perkiraan ada 30 pasien hipertensi. Dampak kesalahan penggunaan probabilitas. Dampak kesalahannya yaitu kesalahan prediksi, interpretasi data keliru, kemudian keputusan medis salah,
dan kemudian validitas penelitian menurun. Contoh kasusnya yaitu peneliti salah membaca tabel Z. Akibatnya, hasil penelitian menjadi salah, pengembalian keputusan menjadi tidak tepat. Kemudian, bagaimana cara menghindari kesalahan itu? Yaitu yang pertama memahami rumus, kemudian teliti menghitung, ketiga menggunakan tabel statistik dengan benar, dan yang terakhir memeriksa kembali hasil analisis tersebut. Nah, kesimpulan dari materi saya ini yaitu probabilitas digunakan untuk menghitung peluang kejadian, sedangkan distribusi probabilitas yaitu membantu memahami pola data. Jenis distribusi tadi sudah kita bahas yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu binominal, kemudian Poisson, ketiga normal, keempat uniform, dan kelima gabungan. Dan juga kita sudah bahas probabilitas sangat penting dalam kegiatan apapun, yaitu yang pertama penelitian, kesehatan, pendidikan, biostatistika, dan juga pengambilan keputusan medik. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang materi ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye lepek.